Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diraf dari kelas 10 Akuntansi 1 di SMK Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Di sini saya akan membahas tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia merupakan negara multikultural di mana beragam suku, agama, ras, budaya, dan golongan hidup bersama dalam satu atap, yaitu NKRI. Oleh karena itu, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meski berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Kemudian, apa kaitannya dengan integrasi nasional? Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berarti pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh, dan nasional yang berarti bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional memiliki arti politis dan antropologis. Secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis berarti penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Dan menurut Dr. Nazruddin Syamsuddin, integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kemudian Bapak Sunyoto Usman juga pernah menyebutkan 3 syarat integrasi. Yang pertama, masyarakat dapat menentukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki trust, counting loyalty. Yang ketiga, masyarakat saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Indonesia memiliki konsensus integrasi nasional melalui kesepakatan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal tersebut melahirkan konsensus mengenai tumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia, bangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia, serta bahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda, satu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Faktor pembentuk integrasi nasional terbagi menjadi dua, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong terdiri dari yang pertama, sejarah menumbuhkan rasa senasib dan seperjuangan. Kedua, keinginan bersatu dalam Sumpah 28 Oktober 1928. Ketiga, rasa cinta tanah air dalam memperjuangkan, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Keempat, rasa rela berkorban demi bangsa dan negara. Kelima, konsensus nasional yang terwujud dalam Proklamasi Kemerdekaan Pancasila, Undang-Undang RI tahun 1945, Bendera Merah Putih, Lagu Indonesia Raya, dan Bahasa Indonesia. Kemudian faktor penghambat. Yang pertama, wilayah yang terdiri atas ribuan pulau dan lautan luas. Kedua, sikap toleran anti terhadap perbedaan kebudayaan dan kesukuan yang menimbulkan separatisme dan kedaerahan. Ketiga, ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Keempat, masalah SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan yang kelima, etnosentrisme, atau fanatisme suku bangsa yang mempersepsikan bahwa kebudayaan yang dimiliki lebih baik daripada kebudayaan lainnya. Kemudian ada tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada tantangan eksternal atau berasal dari luar bangsa Indonesia, meliputi pemanasan global,
terorisme global, dinamika lingkungan strategis kawasan Asia Pasifik, serta pembatasan antar negara. Kemudian ada tantangan internal atau berasal dari dalam tubuh bangsa Indonesia, seperti mengawal keutuhan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada kesadaran warga negara. Warga negara yang baik turut serta dalam usaha bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keutuhan negara seperti pahlawan. Yang kedua ada hakikat bela negara. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai cinta terhadap negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam yang ketiga, ada ketersediaan warga negara melakukan bela negara, seperti melakukan pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian terhadap Tentara Nasional Indonesia, dan pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Dan yang keempat ada dasar hukum bela negara. Yang pertama adalah Undang-Undang NRI tahun 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 29 tahun 1945 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat, dan yang ketiga ada TAP MPR Nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok hankam negara Republik Indonesia diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1990. Dan yang kelima ada TAP MPR Nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri, dan yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.